Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi menyebutkan bahwa Sayyidina Umar ini adalah ahli surga. Umar fil jannah. Umar ahli surga, dia akan masuk surga. Nah, bagaimana orang yang sudah dijamin oleh baginda Nabi ini akan melenceng? Tidak mungkin. Maka melalui perenungan yang dalam, Sayyidina Abu Bakar akhirnya mengumpulkan Al-Quran itu dengan menugaskan beberapa para sahabat yang mereka ini hafal Al-Quran dan dikenal sebagai juru tulisnya Al-Quran atau juru tulisnya baginda Nabi. Baginda Nabi kalau beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah SWT, beliau akan memerintahkan beberapa sahabat ini untuk menulis. Kamu tulis ini ayat sekian dalam surat ini, nanti surat ini nanti menjadi surat yang kesekian di dalam Al-Quran. Itu telah ditetapkan oleh baginda Nabi sebelum beliau meninggal dunia. Jadi selesai Quran itu diturunkan kepada beliau, sudah selesai pula susunan Al-Quran sebagaimana 30 juz yang sampai kepada kita. Maka saat itu ditulis menjadi satu buku. Nah, ini periwayatan mengenai pembukuan Al-Quran dan penyusunan ilmu-ilmu hadis, di mana setelah Al-Quran itu dibukukan, baru setelah generasi para sahabat ini mulai orang-orang menulis hadis-hadis baginda Nabi. Sampai kepada setelah itu termasuk di zaman tabi'in, seorang ulama besar di Madinah, ini yang dikatakan Imamul Darul Hijrah, imamnya kampung tempat hijrahnya baginda Nabi, Imam Madinah, yaitu Imam Malik Sahibul Muwatta, yang menyusun kitab hadis yang beliau beri nama Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta, berisi hadis-hadis. Dan kitab Muwatta ini dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau ini berumur 15 tahun, kira-kira umur 12 tahun dan 13 tahun, kitab Muwatta ini sudah dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Ini orang dulu ini kitab ini kalau dihafal, saking kuatnya himmah atau kuatnya kemauan mereka kepada ilmu, luar biasa. Khiras atau kesungguhan, atau bahasa kitanya rakusnya kepada ilmu itu sampai seperti itu. Dan ternyata pada zaman kita sekarang ini, itu juga ketika orang ini sungguh-sungguh di dalam agama, Allah memudahkan, menunjukkan bahwa ada dari kalangan umat ini yang bisa melakukan seperti apa yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang mulia pada zaman awal-awal Islam. Di pondok kami di Temboro, Jawa Timur, itu ada putranya Kiai almarhum Kiai Guzairon Taifur Abdillah rahimahullah. Itu putranya umur 8 tahun hatam Al-Quran 30 juz. Sehingga orang-orang itu mengatakan, termasuk Kiai Ubaidillah, Kiai pamannya itu mengatakan, kalau dulu kita mendengar Imam Asy-Syafi'i beliau menghafal Quran di bawah umur 8 tahun, 6 tahun atau mungkin lebih sedikit, 7 tahun atau berapa, itu bukan hal yang mustahil, kata beliau, karena zaman ini juga ada orang-orang itu yang kemudian dimudahkan oleh Allah sampai seperti itu. 8 tahun hatam Al-Quran dengan hafalan 30 juz.